ini, tapi saya bukan ke apa yang disampaikan oleh Abdillah atau pertanyaan Isnan ya. Jadi gini Bang Hilman, yang saya tahu ya, nanti kalau keliru nanti diluruskanlah teman-teman lainnya juga. Yang saya tahu bahwa kalau di dalam redaksi ya, dalam Al-Quran ya, bahwa yang disebut Muhammad atau Ahmad bin Abdullah itu adalah berarti yang berwujud itu ya, yang berjasad itu. Kalau menurut Bang Hilman, kalau soal itu sepakat dulu enggak Bang Hilman? Bahwa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah Ahmad bin Abdullah itu ya, yang di Mekah sana itu. Kalau menurut Bang Hilman gimana? Apa nama itu ya? Ya, Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad yang kita kenal 1400 tahun yang lalu. Ya, berarti yang disebut Ahmad bin Abdullah itu atau memang Muhammadnya bagaimana menurut ini? Karena saya dengar ya, yang saya tahu ya, bahwa yang berbentuk jasad atau tubuh ya, atau manusia ya, bahwa yang dikuburkan atau yang ada makomnya itu yang disebut Ahmad bin Abdullah, begitu ya? Yang disebut Rasulullah atau gimana menurut Bang Hilman? Secara redaksi gimana? Bisa ditambahkan itu Bang Hilman? Tergantung sudut pandang siapa yang orang pakai. Kalau sudut pandang akhbari atau ahli sejarah, muhaddis ya sama saja. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad itu yang kita kenal. Cuman kan terkadang sufi itu berbeda sudut pandang dalam segi rohania, tergantung bagaimana pendalaman mereka atau tajribah mereka di dalam thoriqoh yang mereka dalami. Oh iya, mantap ini. Saya begini, saya agar bisa mendapatkan poin ya. Setahu saya ya, bahwa yang disebut Rasulullah itu yang disebut Ahmad bin Abdullah itu kan. Nah, kalaupun ada literasi atau lisensi di luar sana itu yang menyampaikan yang meninggal itu Rasulullah itu adalah Muhammad itu sendiri, ada hal yang menarik yang patut untuk dipertajam yang saya pertanyakan. Kalaulah bahwa yang disebut Ahmad bin Abdullah yang meninggal di Mekah itu hal yang perlu untuk dipertanyakan, menarik kita kaji juga. Kalaulah benar itu Ahmad bin Abdullah, ngapain di Al-Quran itu tidak dimuatkan, dicatutkan nama itu maksud saya. Nah, itu satu. Kemudian selalu di dalam redaksi itu katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Nah, pesan Muhammad atau nama Muhammad ini yang mana? Apakah Muhammad yang di Mekah sana kah? Atau Muhammad ini simbolis kepada kemakhlukan yang disebut manusia itu? Atau menurut Bang Hilman gimana? Nabi Muhammad cuma satu, Pak. Bagi saya ya, maksudnya kita pakai sudut pandang muhaddis ya, yang muhaddis kenal Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad bin Abdullah, tidak membedakan antara sudut pandang ruh wal jasad. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, sesimpel itu. Kalau bicara begini Pak ya, soalnya kalau kita bicara dalam konsep spiritualis atau sufism itu landasan yang paten itu kita mau pakai landasannya siapa? Al-Baghdadi kah atau Al-Ghazali? Ya kalaupun kita pakai keduanya, tetap konsepnya tidak lari jauh dengan hadis. Kecuali kita pakai landasan yang digunakan oleh para Bang Hilman, Ustadz Hilman, soal tadi itu versi Al-Ghazali, Al-Baghdadi, coba bisa disampaikan dulu itu. Versinya Hilman, versinya Hilman kaitan penyampaian Baghdadi dengan Al-Ghazali gimana? Saya belum menemukan di kitab-kitab mereka memisahkan antara ruh dan jasad Nabi Muhammad. Soal Muhammad sama Ahmad bin Abdullah samakah atau berbeda di dalam dua pandangan itu, Ahmad Ghazali sama Al-Baghdadi? Saya ini justru justru malah mau tanya penggunaan konsep perbedaan konsep Ahmad dengan Muhammad pada Nabi Muhammad itu datang dari mana?
Saya bisa narasi, saya izin ya teman-teman ya, saya mencoba menarasikan soal itu Bang Hilman. Makanya saya kenapa konfirmasi ke Bang Hilman kalau soal lisensi literasi kan ya untuk Hilman lebih dari cukup. Tapi kan ternyata memang Bang Hilman juga belum menemukan itu. Nggak apa-apa Bang Hilman. Cuma begini, yang sepanjang saya pahami dan saya tahu, dan ini menjadi perdebatan kalau Askapi traveling di Komal-Komal itu yang menjadi, tapi itu sudah usai ya. Sudah ada clearnya itu ya. Yang disebut Ahmad bin Abdullah yang berbentuk wujud itu yang di Mekah sana ya. Kemudian yang disampaikan lewat Al-Qur'an ini adalah Muhammad ya. Ya, saya pandangannya begini. Makanya kalau saya mau sinkronkan di Al-Qur'an ini maaf saja ya teman-teman, dan ini saya sudah ketiga kalinya mengulanginya. Kalaulah kalam Allah ini, Al-Quran yang disebut Mushaf 30 juz ini, kalau itu adalah ucapan Allah, berarti hanya Allah yang menyampaikan makna, arti, isi, dan kandungan Al-Quran, kan begitu. Oleh karena Allah ini punya utusan yang namanya Ahmad bin Abdullah kah atau yang namanya Muhammad, berarti saat ini kan Muhammad atau Ahmad bin Abdullah kan sudah meninggal kan begitu. Nah, kalau kita mendudukan di dalam redaksi Al-Quran misalnya Bang Hilman sama Askapi, hanya dua. Ketika Bang Hilman menjelaskan isi dan makna Al-Quran, apakah Bang Hilman kedudukan di ayat Al-Quran itu sebagai Allah kah atau sebagai Muhammad? Begitu juga Askapi kan. Nah ini sengaja saya mau lempar ini, ayolah kemon kita untuk kita buka akal pikiran disertai dengan dalil-dalil juga, silakan saja. Cuman saya ingin mencoba untuk mengedukasi kaitan itu Bang Hilman. Nah sehingganya kalau kedudukan di wilayah Al-Quran kita adalah bagian Muhammad itu sendiri yang disebut terpuji, nah bahasa terpuji Muhammad ini kemana dia? Ke dirinya kah? Atau kepada umatnya, atau kepada pengikutnya, atau termasuk kita-kita di Komal. Itu yang saya mau pingin Bang Hilman untuk membuka itu. Itu maksud saya Bang. Lanjut Bang Hilman, Ustadz. Saya malah bingung poinnya di mana Bang? Poinnya di mana Pak Askab? Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad. Tidak ada perbedaan. Yang antum bawa Ahmad itu kan di ayat As-Soff. Wa idh qala Isa bin Maryam. Iya, saya ikuti saja versinya Bang Hilman Muhammad. Nah, gimana itu dengan pernyataan saya Bang Hilman? Kalau menurut pandangan Abang gimana? Pernyataan yang mana, Bang? Yang disebut Muhammad terpuji itu, ya. Iya, itu. Terus ya sudah, yang menyampaikan kalamullah kepada kita ya melalui baginda Nabi Muhammad, selesai itu. Nabi Muhammad sudah meninggal ya, iya Nabi Muhammad kan manusia. Saya mau luruskan dari Bang Kafi nih Bang Hilman. Dia kan bermaksud mau kan di dalam Al-Qur'an kan terjemahannya kan memang Muhammad, tapi kan yang dulu kan memang Ahmad, tapi ditambahkan Muhammad situ. Cuman yang dia pikir Bang Kafi, apakah Muhammad itu tertuju kepada kita semua? Yang dia maksud itu secara spiritual dia maksudnya nih Bang Kafi. Tapi kan itu harus pakai rujukan. Apakah memang ada riwayat dari ulama atau tidak? Bang Kafi dia gimana? Tapi kan nggak tahu aja kalau Bang Hilman kan sudah dapat atau belum dapat dari rujukan dari ulama-ulama yang terdahulu kan. Yang dia maksud Bang Kafi dia, apakah Muhammad itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu kita semua umatnya? Itu yang dia maksud Bang Kafi. Tapi kan tidak sesuai dimulai bertanyakan di sini. Kalau begitu Bang Kafi, Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad yang sudah meninggal, sudah wafat. Kita ya kita. Bang Hilman. Potong sebentar ini Bang Hilman. Begini Bang Hilman, memang ada pendapat di Gorontalo sini bahwa ada orang yang bisa mencapai derajat itu, mencapai derajat Muhammad, tapi dia bukan Nabi. Begitu. Dia mencapai derajat Muhammad, tapi bukan Nabi.
Macam ada orang yang mencapai derajat seorang derajat sarjana, tapi dia bukan sarjana, begitu. Ada orang mencapai derajatnya Muhammad, mencapai derajat Rasul, tapi dia bukan Rasul. Itu pendapat mereka, bukan pendapat saya. Bukan pendapat saya. Justru saya Jadi itu mereka berpendapat ketika mereka sudah mencapai derajat Muhammad, apakah mereka Muhammad itu ataukah Muhammad yang mati di tanah Arab sana, yang Muhammad bin Ibni Abdillah ya itu. Allah. Nah, ini pendapat yang saya rasa agak menyimpang. Ini nanti jatuh ke hulul wal ittihad. Begini. Iya. Jadi hulul. Iya, Nabi Muhammad itu sohibu syar'i, sohibu syari' lah. Sohibu syari'. Kalau Muhammad itu sekarang begini kan, ada kata insan di situ. Insan. Masuklah kamu ke dalam surga dan jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, lalu masuklah ke dalam surgaku. Nah, masuk ke dalam golongan hambaku ini Muhammad. Dan orang yang masuk ke dalam golongan Muhammad, dia masuk ke dalam golongan hambanya. Itu tafsiran secara umum oleh orang-orang yang bertarekat seperti ini. Dan saya sudah banyak temui ini seperti ini. Mereka putar balik. Apakah Muhammad tanah Arab atau Muhammad kita? Mensejajarkan kita dengan Muhammad bin Ibnu Abdillah. Saya bilang bukan, tidak bisa. Kita siapa? Terlalu jauh amalia kita. Saya ini justru mau tanya Pak Usman, kalau dia menganggap dia itu setara atau dia itu sudah sampai derajat itu, kira-kira saja. Kan kita orang semua, apalagi di Gorontalo itu kan mengenal, tahu betul terkait si Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ada tidak orang setelah generasi salaf, generasi 3 generasi terbaik yang sampai derajat Sultanul Aulia? Susah, Ilman. Mana ada? Jangan dulu kan Nabi Muhammad, kan beliau saja dulu sampai derajatnya si Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak bisa. Jadi saya sependapat dengan Hilman bahwa itu silakan Muhammad Iqbal, Muhammad Saman. Ada kan guru-guru toreka yang nama itu, yang mencapai derajat kewalian. Tidak masalah bagi saya. Tapi kalau menyamakan diri dengan Muhammad Rasulullah, saya orang pertama yang tidak sepakat. Karena terlalu mulianya Muhammad Rasulullah, dia rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kesenangannya dia siap menderita untuk kita. Masya Allah. Bukan ada 2 orang yang mampu kayak dia. Tidak akan ada. Dalam beribu-ribu generasi akan datang, atau generasi sebelumnya, atau generasi salaf. Bahkan ada generasi salaf sebelumnya berkata, satu sifat saja dari Nabi tertempel di kami, itu kami sudah luar biasa. Apalagi ini ada berapa sifat Nabi setengah mati. Gini, Pak Usman, kan kalau orang di spiritual kan memang sering muncul yang hal-hal kayak begituan. Tapi kan tidak boleh kita langsung utamakan, disepelekan dulu itu. Apakah ini ada rujukan dari ulama atau ada memang riwayatnya? Kalau ada ya bisa, tapi kalau tidak ada ya jangan dulu. Saya takut begini, ada pernyataan si Abdul Qadir Al-Jailani ini.
Karena maksudnya orang Gorontalo senang sekali dengan beliau, akhirnya ana beli kitab-kitab beliau. Jadi di kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar punya si Abdul Qadir Al-Jailani, Fima Yahtaju Ilaihil Asrar, itu beliau kan menjelaskan kalau apa namanya, ahli tasawuf itu ada 12 kelompok. Penjelasan beliau tentang ahli tasawuf itu seperti apa. Beliau katakan wahum isna asyara nafaron, ada 12 kelompok. Yang betul itu cuma satu, kata beliau, wahiduhum sunniyun. Ya, salah satu dari 12 itu adalah ahli sunnah wal jamaah, wahum alladzina af'aluhum wa aqwaluhum muwafiqatun lisyariah wa tariqa, wahum ahlu sunnah wal jamaah. Sunniyun itu adalah orang-orang yang perbuatan-perbuatan mereka, perkataan-perkataan mereka selaras dengan syariat dan tariqah. Dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'duhum yadkhulunal jannah bighairi hisab, dan sebagian dari mereka, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akan masuk surga tanpa hisab. Wa ba'duhum yadkhulunal jannah ba'dal azab. Sebagian dari mereka, ini ahli tasawuf saja, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu sebagian dari mereka itu masih masuk surga tapi setelah diazab. Wal bawaki bid'ayun, dan sisanya, yang sisa itu nanti itu sesat, bukan sesat tapi ahli bid'ah. Nah, saya takut orang yang menganggap dia bisa sampai ke derajat Nabi Muhammad itu jatuh ke yang ini. Nah, ada kelompok yang beliau jelaskan di kelompok keberapa ini? 1, 2, ketiga. Ada namanya auliyaiyah. Wa amal auliyaiyah fa innahum yaqulun idza wasalal abdu ila martabatil auliya saqatat anhu takalifus syar'i. Ada kelompok namanya auliyaiyah. Mereka itu mengatakan, mengklaim bahwasanya ketika seorang hamba sampai ke derajat kewalian, maka gugurlah kewajiban syariat dari dia. Jadi tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu, pokoknya tidak usah hidup bebas. Terus dia Syekh Abdul Qadir lagi menambahkan wa yaqulun al-wali afdal minan nabi. Ini Ustaz, Ini poin kitab, penting. ini Ya, kitab sar kitab dari apa namanya, Sirul Asrar. Kalau Sirul Asrarnya nak tulis yang ini. Kalau Sirul Al Asrar cuma judulnya Sirul Al Asrar. oh, kitab Ini cuma yang poin inti. ya Ya, ini dia sudah disyarah ini. penjabaran langsung dari beliau ini tentang apa namanya. Ya, sudah disyarah ya. Makanya saya bawa ini, saya pengen bilang, ya pembahasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang ada yang kelas tinggi sekali yang ada ditulis di kitab tipis itu. Cuman ada penjelasan beliau yang bisa dibuka di umum lah, bisa dibuka di umum. Ya, yang ini. Yang ini. Yang ini yang diumum. Nah, terus beliau bilang begini, wa yaqulun al wali afdal minan nabi. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya wali lebih afdal dari nabi. Ini beliau kasih alasan li anna ilman nabi biwasitati Jibril alaihi salam wa ilmal wali bighairi wasitati Jibril alaihi salam. Dia bilang, karena kenapa kok wali itu lebih afdal dari nabi? Karena nabi itu dapat ilmu dengan perantara Jibril. Sedangkan ilmunya wali itu tidak lewat perantara malaikat Jibril. Terus Syekh Abdul Qadir bilang sendiri, wa hadza ta'wil khata'. Takwil seperti ini salah. Wa hum halaku bidzalikal i'tiqad, dan mereka itu akan binasa dengan keyakinan seperti ini. Wa hadza kufrun, dan ini kekafiran. Ya, terima saya. Saya Qadiriyah. Boleh dari Askapi ya, Bang Hilman ya. Atau masih ada yang ditambahkan Bang Hilman? Oh iya. Jadi tidak mengurangi rasa hormat saya ya ke teman-teman ya sebagai ustadz lah. Jadi ini kan diskusi Bang ya, sharing ya. Saya sangat menghargai. Cuman bukan bicara soal spiritual saya, tapi menurut hemat saya kalau mengacu kepada Al-Quran, kalaulah Al-Quran ini merupakan petunjuk pedoman bagi manusia yang berakal dan berpikir dan membuat saya meyakini terhadap dia itu, ya ngapain lagi saya harus butuh kitab dan sebagainya ya. Cukup dengan Al-Quran dan itu rasional untuk saya bisa tangkap, ya untuk saya lebih ke situ dulu lah, kan gitu. Nah, kalau saya mengikuti pandangan syariat ya, secara syariat ya, saya mau sampaikan nih. Ada
pernyataan saya, Bang, ya. Yang selama ini ya, karena ini menyangkut pencitraan kerasulan kenabian kita semua ya. Nah, terlepas saya mencoba mengikuti apa yang disampaikan teman-teman, termasuk Bang Usman, Bang Hilman, ya nggak ada bedanya ya, Muhammad itulah yang Muhammad di Mekah sana. Ya sah-sah saja, silakan ya. Cuman hal yang membuat saya menggelitik, untuk saya agak berat menerima gitu kan, bahwa Nabi itu punya makom atau dia dikuburkan itu. Nah, saya lagi bilangnya begini ke akal pikiran saya. Saya bilang begini, apa iya ya Muhammad Rasul itu menjadi suri toladan, menjadi insan kamil mukamil, dan dia waktu Isra Mi'raj sudah ketemu sama Tuhannya, sama ketemu Allah, kok ujung-ujungnya dia meninggal mati kan? Nah, sementara bagaimana yang saya yakini seorang nabi, seorang rasul, para aulia itu yang bisa selevel mereka itu, makom itu, mereka sampai detik ini ya mereka hidup, nggak ada yang mati. Nah, itu menurut saya Bang Hilman ya. Jo. Ya, kalau saya menggunakan kacamata akidah Islam begitu. Jo. Saya Jadi ini mau sangat tanya naif. Seorang nabi, seorang ini kok ujung-ujungnya mati, dikuburkan, dimakan, dilalap oleh cacing dan lain sebagainya. Ini buat saya hal yang juga perlu dipertanyakan juga. Kan begitu Bang Hilman. Nah, makanya tadi itu sebagai bentuk untuk saya butuh bukan validasi tapi butuh lisensi. Adakah yang menyatakan belum kalau kita bicara soal siapa yang menyusun yang memperintahkan Al-Quran, tapi saya lebih panjang lagi ke sana. Hanya fokus kepada soal tadi itu. Ahmad bin Abdullah dan Muhammad, dan saya dapat poin dari Bang Hilman, Usman, ya yang nggak ada sih. Ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kan. Nah nggak apa-apa Bang, cuman yakin nggak kalian yang punya berkeyakinan Islam kok seorang nabi, dan menurut Askapi bukan Askapi karena alergi pada kitab, nah Bang, saya juga paham ya, dan saya juga melewati itu. Hanya saja apapun kitab, ujung-ujungnya kitab itu kan dikarang, ditulis oleh orang-orang terdahulu, dan pasti mereka menggunakan kepentingan akal dan pikirannya juga kan. Di antara saja Qadir Imam Al-Ghazali, bahkan kitab-kitab lain itu terjadi juga perdebatan kan. Kan begitu Bang. Kok diturunin Di beliau antara gitu, Bos? mereka saja tidak sepakat, kan begitu. Itu Bang Hilman ya. Pak Askapi, boleh saya bertanya beberapa hal? Di Pak Askapi ini kan yang orang tahu, anggaplah Muslim. Islam itu menentukan sebuah kebenaran dan kesalahan, itu dasarnya apa? Kan tadi tipe Askapi bicara pakai pola pikir Lipa Askapi itu. Saya mau tanya, Islam ini menentukan kebenaran dan kesalahan, itu dasarnya apa? Didasarkan kepada apa? Oh ya. Kalau yang saya pahami, Islam itu la ikraha fiddin faqad tabayyana, kan begitu ya. Jadi buat saya Islam itu free will, dia kebebasan. Makanya poinnya di dalam Islam itu ya. Jadi Islam itu menurut saya itu saya tidak tanya menurut Pak Askapi, yang saya tanya adalah kenyataan kebenaran. Ya, kalau saya memahami kalau Tipa ya. bilang, Tipa Askapi bilang, kalau saya memahami berarti itu agamanya Pak Askapi, bukan agama Islam. Oh iya ya. Jadi gini, saya teruskan dulu ya. Nggak apa-apa Bang. Kita memang wajib beda juga, nggak apa-apa. Cuman menurut hemat saya dalam keyakinan, minta maaf ini Pak Askapi ya, dalam keyakinan semua Muslim mau dia firqah apapun, dia meyakini landasan utama pada agama Islam adalah Al-Quran. Bukan pada menurut saya, tapi pada Al-Quran. Landasan utama. Penjelasan Al-Quran melalui kalam Nabi. Pak Askapi sepakat itu?
Oke, sekarang begini, saya begini ya. Sepakat- Kalaulah kita sepakat atau berpedoman tidak dulu? pada Al-Quran, Tunggu Bang, tapi kita tanyakan sepakat tidak? Masih ada penjelasan itu. iya persoalan sepakat tidak sepakat itu kan dinamis Bang, berubah-berubah dia karena ini bicara soal diskusi. Kita Tidak bukan bisa lakukan kalau- rapat ini kan? Kita Tidak, bukan maksudnya rapat ini. begini Pak Skapi, kita berbicara tentang landasan awal. Sesuatu bisa dikatakan benar, sesuatu bisa dikatakan salah, apa pondasinya. Kalau dinamis Iya. berarti agama Islam ini tidak jelas. Nah, agama Iya, Islam saya rasa agama Islam tidak berbicara seperti itu. Itu agama Ya, Anda. jadi bukan begini. agama Islam. Ya, jadi begini saya mau teruskan dulu ya. Sebentar, sepakati Ini kan dulu kita bicara Al-Quran. sebentar, sepakati dulu kalau memang Anda tidak menganggap seperti itu, tidak perlu mengaku Islam. Sehingga orang muslim tidak perlu tersakiti dengan argumentasi Anda. Iya, jadi begini, Al-Quran itu sepakat saya merupakan pedoman petunjuk bagi manusia yang berakal dan berpikir. Itu dulu ya, Al-Quran ya. Nah, yang saya Nah, tanya sekarang- bukan itu. Saya tidak menanyakan Al-Quran itu adalah pedoman bagi siapa. Yang saya tanyakan adalah, Anda sepakat tidak seorang muslim dari kelompok apapun dia menganggap adalah pondasi menentukan kebenaran dan sebuah kesalahan adalah Al-Quran dalam Ya. Islam. Sepakat atau tidak? Iya, sekarang ya memang sepakat Al-Quran itu sendiri. Oke, Cuman sepakat. begini, saya mau teruskan, Saya jangan mau dulu tanya. jangan dulu dipotong. Jangan Nah, dulu belum dipotong, selesai terus ini, belum gantian selesai Pak. lah. Kalau sepakat, Ini turunannya masih ada. Hilman, kamu juga nggak bisa gitu Hilman. Gantian Orang juga punya dulu, pandangan. gantian dulu. Kau kok, Iya. gantian dulu. Kalau Ustaz. Islam itu benar nggak Jangan- mungkin berpecah-pecah. Betul itu Askapi itu betul. Lintas Sudah. dimensi, Ya, terus diem saya dulu, meneruskan saya dulu. pun juga pengen Ya, ngomong saya tapi teruskan ya. sabar, antri kita sabar. Nah, Tapi, Iya. Kasih kesempatan Hilman. Sebentar, sebentar. Iya, Biar gantian kasih dulu, jalan. gantian yang Pak dulu. Askapi, yang Pak Askapi pahami, iya satu, yang Pak Askapi pahami, Pak Askapi bilang Al-Quran yang saya dapati, Al-Quran yang saya baca, Al-Quran yang saya pahami. Pak Askapi dapat dari mana Al-Quran itu bahwasanya Al-Quran yang diyakini oleh orang muslim, dapat dari mana? Oke, ya jangan dipotong dulu ya, izin ya. Saya mau narasi nih, kaitan dengan pertanyaan Hilman itu. Saya mau narasikan ini. Dengarin, makanya dengarin ya. Iya. Ya kalau tidak nyambung saya interupsi. Iya, jadi ini soal nyambung atau tidak nyambung itu urusanmu Hilman. Ya, jadi gini. Iya, karena mau urusan saya sampaikan makanya saya bahwa interupsi. kalaulah Al-Quran ini merupakan kalam Allah, berarti isi makna dan cerita-cerita dalam Al-Quran yang disebut firman itu berarti itu kan ucapan Allah. Nah, mengertinya bahwa hanya Allah yang menyampaikan, kan begitu. Oleh karena Allah ini punya delegasi utusan yang namanya Muhammad dan beliau sudah meninggal, berarti orang yang berkompeten, yang punya kapasitas untuk menyampaikan wahyu lewat mushaf, lewat Al-Quran ini hanya dua, hanya Allah dan hanya Muhammad. Nah, apa Interupsi, intervensinya tidak seperti kita itu. di dalam hal ini? Ya, Tidak jadi dengarin seperti dulu. itu. Nah, Makanya kan Anda ketika menjawab, Anda Anda menyampaikan, menjawab, ketika Anda menyampaikan menjawab bahwa dalam pertanyaan Al-Quran saya. itu, Anda kan menjawab ya pertanyaan saya lagi narasi, saya lagi narasi Iya, nih Bang Hilman. Narasi Anda Saya kan lagi itu berangkat narasi. dari narasi Anda berangkat dari pertanyaan saya dan sudah saya sampaikan dari awal kalau tidak nyambung saya interupsi. Iya, Anda makanya bilang- ya kita juga harus meneruskan itu. Ya, Loh, kalau kita kita mau interupsi diskusi kita karena harus tidak meneruskan nyambung. itu. Iya. Ya, kalau memang kita mau diskusi bukan formal rapat silakan ini. Bukan memang rapat bukan kau, rapat. makanya harus Memang kau bedakan bukan- diskusi harus memang bukan rapat Ini mana? diskusi. Iya. Iya, memang bukan makanya rapat, ini kau diskusi dan dengerin Anda dulu harus Hilman. bedakan. Kau dengerin dulu. Harus bedakan, bukan Kau rapat. kalau rapat benar-benar itu- Ustaz, kesempatan kau dulu. kalau Ustaz Ya, harus Ustaz kau Hilman. dengar gitu. Kasih Nah, kesempatan Hilman dulu. ini gimana? Mana? Ustaz mana ini Ya, ini kan? mana dasar Kasih kalau saya kesempatan. ustad, mana dasar kalau seorang ustad harus Mohon izin, tunduk mohon di izin. bawah penjelasan kesesatan.
Bagaimana dasarnya? Oke, mohon izin sebelum dijawab, mohon izin. Oh iya, Kalau lanjut berkenan. Wali Duit, lanjut. Sebentar Pak, saya belum selesai terkait Begini instruksi maksud saya. saya. Lanjut, Ustaz. udah kau diam aja, Hilman, Sebentar, kau diam aja dulu, kasih instruksi saya kesempatan belum. orang lain. Interupsi saya belum selesai. Ya, Dan nggak perlu ada kita instruksi, nggak ada instruksi, Nah, Hilman. ini, iya Kasih saya kesempatan yang instruksi lainnya. dan diberikan Kasih kesempatan yang lainnya. Kasih Hostnya tidak kesempatan Kalau yang lainnya. diizinkan, jadikan saya moderator biar saya Host kasih kan timer. host mengizinkan saya untuk bicara. Antara dua orang Buktinya yang saya berdiskusi di-mute. biar saya kasih timer kalau diizinkan host. Jadi biar tidak rebutan saya mau host. diskusi. Saya di sini, saya merasa sebagai Ini orang yang rebutan menjawab Tuhan pertanyaan. begini, ini rebutan wali kayak begini nih, ini rebutan wali nih. Nah, Bukan, ini kan ketika apa ada yang namanya, ngomong kau framing potong yang kasih, keluar kan dari sulit mulut. juga kan. Kita tidak apa namanya, tidak rebutan Tuhan. Kita justru mempertanyakan narasi yang keluar apakah sesuai dengan sudut pandang yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata kan tidak. Sesimpel itu sih. Silakan Wali Duit silakan. Silakan kau tanggapi. Silakan, Pak. Silakan. Kau tanggapi Jadi sekarang. sip, apa namanya tadi terkait yang dia katakan. Ini ngerocos terus dia, Bang. Ngerocos terus. Ini kan ya. Oh, makanya begini dia aja. maunya ngomong terus. Begini aja host. Harus Kalau mengikuti diizinkan. maunya ini diskusi gitu. Ketika dari Mohon izin, tadi, mohon izin. ketika dia sebentar Pak, kalau tadi kan dia yang bilang saya mau jawab pertanyaan Anda, biarkan saya bernarasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Narasi saya ada hubungannya. Saya bilang oke, oke silahkan, tapi saya bakal interupsi ketika itu tidak nyambung karena narasi Anda berangkat dari pertanyaan saya. Iya, kau Jadi saja tolong yang saya- nggak nyambung, kau saja yang nggak nyambung, yang lain diam Biar kok. nyambung. Ini Kau justru- saja yang gemuruh itu. Mohon Ini izin saya jadikan moderator host biar saya kasih timer. Jadi dua orang ini biar yang satu Nah, saya kasih Bang, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 saya menit mau dan saya diskusi. begitu. Saya enggak begini, Bang, saya cuma mau tanya. Ini orang, saya cuma mau tanya begini, simpel pertanyaan saya, ini orang muslim atau tidak? Kalau Iya, muslim, paham. konsep di dalam Al-Qur'an simpel. Kalau memang keluar dari konsep itu, maka jangan ngaku muslim. Cuman itu. Kalau Anda tidak mengaku seorang muslim, Anda mau bicara apapun itu hak Anda. Kita menghormati sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dalam Pancasila ayat 2 keadilan sosial bagi Pancasila kedua itu keadilan sosial bagi yang kedua lupa. Nah ini kan makanya kau lagi ngomong dengan nafsumu itu, kau sudah salah-salah yang Hilman. kedua keadilan sosial bagi Ya kau Astagfirullahaladzim, minta maaf. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kemanusiaan yang Indonesia. adil dan beradab. Itu dia. Yang kedua kemanusiaan yang ini adil dan beradab. Pancasila saja. Goblok benar ini Hilman Ustadz, goblok ini. Jangan begitu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Pancasila saja dia nggak tahu gimana ini. Mohon izin biar Padahal begini, ketika saya keliru, biar kondusif host izinkan Ketika- saya kalau berkenan. bisa saya tanggapi sebentar karena Jadikan saya moderator biar saya kasih sebentar Pak. Ketika ketika kita salah, ya namanya manusia salah. Saya mengakui kesalahan saya itu salah. Oke. Memang begitu Hilman, Askapi ini tidak cocok diskusi. Makanya jangan terlalu bernafsu Hilman. Nggak bernafsu, dari tadi saya bicaranya santai kok, cuman kan sudah saya Diam. Entar. Diam dulu sejenak, kita resapi apa yang membuat kita bergemuruh. Jangan dulu Mas Suara. Tunggu. sabar Kafi, sabar diam. Maksudnya tenang dulu. Maksudnya kita di sini di room ini saling berbagi, jangan saling membatasi. Itu maksud saya. Kalaupun ada narasi yang keliru dan kita juga merasakan itu kekeliruan, nggak apa-apa, kita saling maaf-maafan, begitu kan? Nah, makanya saya mau nanya bagus nih ini kesalahan, Bos. kesalahan entar Bang, kesalahan dari kekeliruan dari Bang Askapi kira-kira bagaimana Pak Hilman? Saya mau, siapa tahu saya bisa tanggapi kan? Kekeliruannya begini, ketika dia membawa narasi yang saya pahami dari Al-Quran, sedangkan dia tidak membawa ayat Al-Quran yang mana yang dia pahami. Kemudian isi narasinya itu merujuk kepada sesuatu yang tidak pernah dibahas di dalam Al-Quran.
bahkan bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Narasinya yang seperti kita- apa? Narasinya yang bagaimana? Maksudnya yang Narasinya membawa bahwasanya orang-orang wali itu sampai ke derajat Nabi Muhammad kan sudah bertentangan dengan landasan-landasan yang coba dibangun oleh Al-Quran. Kemudian dia membawa bahwasanya Islam ini adalah free will, menggunakan ayat la ikraha fid din, padahal ayat ini tuntutan untuk tidak memaksa orang masuk dalam agama Islam, berdakwah tidak dengan paksaan tapi dengan hikmah. Bukan berarti kita seorang yang muslim bebas melakukan atau meyakini apa saja sesuai kita, kan tidak seperti itu. Itu yang coba betul itu. ini saya tanggapi sedikit. Masalah derajat, silahkan. Saya sepakat sama Hilman, sepakat. masalah derajat itu berarti dia mengandung sifat, ya kan? Mengandung sifat itu derajat. Kalaupun dia setara berarti dia sudah mengikuti sifat tersebut, ya kan? Bukan berarti sama, tapi dia sudah mengikuti sifat itu. Dia mengikuti sifat sidik, amanat, tabligh, fatona, ya kan? Itu yang patut kita ikuti. Bukan berarti kita setara dengan Rasul. Cuman kalau kita mengklaim bahwa kita tidak bisa mengikuti kayak sufi, wali, nah itu udah keliru juga itu, Bang Askapi. Sama saja sudah membatasi pemahaman orang. Kembali kepada Bang Kapi. Askapi, Raja Langit, boleh ada giliran Askapi Begini, setelah Hilman? Host. Askapi ada gilirannya, Coba boleh nggak? izin host. Boleh, Jadi boleh. kan saya Kalau nggak moderator. ada, saya insya izin Allah turun. saya bisa menengahi. Kalau biar bisa. Begini, Host. Kasih sama Bang Kafir. Tidak, kasih dulu sama Bang Kapi. Kafi bicara. Kasena ya, Jadi bergantian begini, Sam Kasena. Dengar. mohon izin kawan-kawan. Kalau berkenan, hostnya kalau mau dan diizinkan, jadikan saya moderator, biar saya tengahi keduanya. Dan insya Allah saya akan berusaha seobjektif mungkin. Gitu. Amin. Misal nih yang satu nanya, yang satu muter-muter, maka saya akan potong, ambil alih gitu. Jadi Ya, ketika oke, ada Walid. pertanyaan harus Ayo, dijawab Walid. dan Ayo, kira-kira ayo. nyambung tidak Panjang. pertanyaannya, begitu loh. Ya Walidui, Nah, kasih terima Asma kasih, dulu, terima kasih. Walidui. Ini Terima Host, kasih, Host. boleh saya Baik, saya Silakan, kasih Kafir, waktu Kafir, 1 silakan, menit. Kafir. sebentar, 1 menit. moderator sebentar sebelum Oh, masuk siap. begitu. Siap. Saya ingin mengajukan beberapa syarat, soalnya begini. Nanti kepanjangan narasi. Intinya saya mau mengajukan beberapa syarat, boleh. Saya bakal tanggapi diskusi, cuman standarnya harus ada. Saya kurang senang kalau kita diskusi itu ngalor ngidul kemudian tanpa batasan tertentu. Iya, kalau baperan kau Hilman mending turun aja. Kalau nggak mau diskusi, mending turun saja Dindaku nih. Kalau nggak nyambung. Kafir tidak usah marah-marah. Kafir tidak usah marah. Dia juga ada sandaran Al-Quran kalau bicara. Nggak salah Hilman itu. Tadi mau bahas Ini Bang ya. Boleh saya izin. Saya close statement ini. Saya setelah close statement ini saya izin turun. Statement ini Bisa. mau jadi diskusi atau tidak? Gini. Ya, saya mau close statement ini. Boleh nggak? Turun saja, Kafir. Turun Mohon saja. izin. Mohon izin, saya mute tuh, saya yang mute. Mohon izin. Jadi diskusi atau tidak Anda? Ketika saya sudah diberikan izin sama hostnya untuk jadi moderator, menengahi diskusi, biar tidak kusir malah Anda mau closing statement. Gimana ya? Ya, saya mau close statement aja, Bang. Ya, Loh. saya nggak Nggak bisa. jadi Ya, diskusi. close berarti statement jadi saja. diskusi berarti. Iya. Wah. Karena begini, ya, Di prank ya, saya ini, jadi di begini. prank. Saya ini di prank. Iya, jadi close statement saya begini, Bang Wali Duit ya. Sebentar kau mute dulu, Hilman. Kau mute dulu, ya. Tidak usah closing Jadi- statement, Kafir. Ya. Ya, jadi gini. Kenapa kalau sama closing? ya, jadi gini, Dindaku ya. Jadi gini. Jo. Kalau saya dalam keseharian, ya kalau keseharian saya di Komal itu soal kita berbeda itu nggak apa-apa, Bang. Ya, saya selalu mengedepankan setiap traveling Komal. Awal-awal saya sampaikan, ayo kita memperbanyak persamaan di dalam perbedaan pandangan. Kalaupun terjadi benturan, kalaupun terjadi perbedaan, kita lebih pada soal Rahman dan Rahim itu, memberi dan mengasihi, begitu. Sehingganya kita tidak larut di dalam, tenggelam juga di dalam perbedaan-perbedaan itu. Sehingganya
hanya soal suara diskusi beda pandangan, kok kita jadi hujat-hujatan gitu loh. Tapi Sebetulnya apa yang dari saya mau tadi, sampaikan ini, yang dari tadi menghujat Ya. itu kan Anda, bukan saya. Saya bicara Dari santai. tadi yang ngomong bodoh, tolol itu Iya. pangkah tahu saya. Iya, Terima kasih, masa lanjut. Jadi gini, kan jadi gini, tadi ini Anda kan bilang kita itu mau kebersamaan, jangan perbedaan supaya tidak saling hujat-hujatan. Tapi kelakuan Anda tadi ketika saya tanggapi dengan santai, baik, beradab, berakhlak, Anda bilang saya tolol, bodoh, goblok. Nah, makanya kita di sini, Nah, itu di namanya sini itu kalau kontradiktif. diskusinya tidak dalam rangka mengklaim gitu. Kalau berbicara Yang tadi soal mengklaim lisensi kan silakan, Anda. kita tidak selain mengklaim ya. Bukannya yang Nah, tadi mengklaim itu kan Anda. makanya di diskusi itu saya tidak mengedepankan mana yang salah dan mana yang benar. Kan Askapi tadi itu selalu Mau lanjut diskusi enggak Bang Mas Kafi? tadi saya bertanya, nggak usah, Pak. justru Nggak usah, yang nggak usah. mengklaim Anda. Ini tidak mau diskusi, cuma banyak bicara dia ini. Justru tadi kan lucu, saya itu bertanya untuk memastikan, tapi yang mengklaim Anda kan, Anda bilang Islam free will, Anda bilang Al-Quran saya pahami sendiri, itu kan klaim-klaim dari Anda. Kalau saya teruskan ini wali duit ini lebih banyak lagi yang kejang-kejang ini. Makanya saya nggak bisa teruskan ini. Jadi Enggak begini, apa-apa, karena ada Justru yang dari saya kejang-kejang kan Anda. Buktinya kita dari tadi di sini santai. Yang saya mengatakan jamin orang tidak lain akan bodoh. ada yang kejang-kejang. Kalau ada yang kejang-kejang, saya yang mute. Jadi saya akan kasih file. berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dalil Bang. Kalau mau. Cerita sesuai Kita nggak dalil. bisa terima kan cuma berdasarkan pikiran. Nah ini kan Bukan cuma lagi-lagi kan ini kan statement juga. Makanya Usman ini kan ya lebih melihat kepada cerita-cerita Al-Quran, kitab-kitab nggak jelas itu kan. Iya Bukan enggak? cerita, aduh. Bukan cerita Apa lagi ini? Malah Al-Quran bilang kita tidak jelas Saya Bang Askar Ini saya bantu. gosok gigi dulu ngana. Tapi kita doti-doti tahu dia ini. Gosok gigi dulu. Apa doti-doti? Doti-doti nggak bilang kasihan. Kakanda Askapi, saya bantu berpikir biar gampang. Contoh, Gosok giginya. Turun jangan Makanya